karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Jadi buat si Aldo ini, hari ini juga saya ajukan ke imigrasi agar di blacklist dari Arab Saudi. Jadi kalau mau lihat siapa yang Wahabi yang teroris, itu adalah Ba'alawi. Mereka teriakin kita Syiah, padahal pemimpin Syiah di Indonesia adalah pamannya Taufik Assegaf. Di Pasuruan orangnya. Kalau dari VKI memang dari mereka jelas. Itu Wafi sendiri, Wafi si penjilat satu Wafi ini sudah mengatakan kan, kalau Ba'alawi itu banyak sekali Syiahnya di dalam. Kami ini, wahai teman-teman atau khusus pemerintah Indonesia, kami orang ini hanya membantu. Saya pribadi dari Yaman hanya membantu menyampaikan bahwasanya gembong komunis yang ada di Yaman itu mereka. Kami bukan memusuhi negara, kami juga bukan mengadu domba di dalam negara. Kami tidak mau saudara-saudara kami diperbudak terus, ditunduk-tunduki oleh orang-orang yang mengaku durian Nabi, padahal nasab mereka itu tersambung ke Maimun, al-Yahudi, al-Majusi. Gitu-gitu. Saya bersama Bang Nasab. Bang Nasab, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang judul Bang Nasab konfrontir face to face Babe Aldo Pucat. Gimana ceritanya Bang Nasab? Awal mulanya itu bagaimana Bang Nasab? Insya Allah hari ini saya pengen menjelaskan tentang apa yang telah di-framing oleh Aldo atas pertemuan kami kemarin di depan Masjid Nabawi. Awalnya itu saya bertemu dengan beliau dari jauh. Tapi dia udah tunjuk saya dari jauh teman-teman, dia tunjuk saya dari jauh. Karena tidak enak dengan tunjukannya beliau itu, jadi saya samparin. Saya bilang, oh ini Panglima Gempur. Karena memang mereka kan punya grup Gempur yang sering mereka masuk di TikTok itu teriak-teriakin orang yang membela tesis ke Imaduddin, mereka mengatakan dari Wahabi dan segala macam lah. Syiah Wahabi. Sampai mereka juga mengeluarkan kata-kata oten. Pokoknya yang mencela habaib ini kata mereka adalah kalau bukan dari Wahabi, Syiah. Kalau bukan dari Syiah adalah oten. Seperti itu. Jadi saya sangat risih dengan kata-kata itu. Ketika saya bertemu langsung dengan orangnya, saya tanyakan, ini kamu sama teman-teman kamu dengan grup yang kalian bikin Gempur itu kok teriak-teriak Wahabi. Coba katakan Wahabi sama saya sekarang di depan Masjid Nabawi ini, saya pengen tahu. Ternyata orang-orang ini berbalik arah, ketakutan. Mereka nggak berani bicara Wahabi. Mereka beraninya hanya bicara di TikTok, di dunia maya, terus hanya beraninya di Indonesia. Mereka nggak berani di depan Masjid Nabawi. Karena memang kata-kata Wahabi di sini sangat sensitif. Oh gitu ya? Ima ditangkap, dibawa ke mobil polisi, Ima orang ini akan di blacklist dari Arab Saudi. Gitu. Berarti ketemunya di Madinah ya? Iya, bertemu di pelantaran dekat warung Indo di warung Indonesia. Jadi buat si Aldo ini saya sudah dapatkan beberapa video dia mengatakan Wahabi. Insya Allah nanti kami mau mengajukan di imigrasi. Hari ini juga saya ajukan ke imigrasi agar dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Bukan hanya satu aja. Dari kalangan habaib yang teriakin kami Wahabi, pembela tesis ke Imaduddin ini adalah orang Wahabi. Nanti kami pengen ajukan ke imigrasi bukti-bukti video-video yang mereka miliki dari Habib-Habib ini. Kita gugat mereka di Arab Saudi. Bahwasanya mereka membuat framing fitnah Wahabi yang ada di Indonesia itu bukan hanya fitnah. Memang ada nyatanya gitu loh. Kami pengen tunjukkan orang-orang ini kehabisan data, hanya bisa framing dan memfitnah orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bertemu dengan beliau, saya pengen tahu karena selama ini kan beliau selalu gencar-gencar di YouTube-nya di mana menentang PWI, menentang pembela Kiai Imaduddin. Makanya saya ketika pas saya ketemu, pas sudah kalau memang mau baku hantam sekalian. Ternyata orang ini saya sampai umpan dia emosi mungkin sampai mukanya dia itu saya tusuk-tusuk. Dia tidak berani, teman-teman. Ciut, nggak berani.
Jadi saya katakan orang-orang Ba'alawi ini hanya beraninya di dunia maya, gitu loh. Saya hanya pengen mengajukan dia ke imigrasi tentang perkataannya dia dan teman-temannya meneriakin kita Wahabi di Indonesia. Dan mereka juga nanti kami akan ajukan dia juga di imigrasi. Dia mengaku durian Nabi. Ngaku durian Nabi, ngaku sebagai Habib, pengen dikultuskan di Indonesia. Kita akan ajukan dengan bukti-bukti yang ada. Iya, iya, Seperti iya. itu. Karena masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Informasi itu Karena valid, Bang Nasab. valid informasi itu. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya. Bang Nasab, apa namanya ya? Bukti-buktinya itu sudah ada ya bahwa dia pernah mengatai dirimu dan orang-orang lain sebagai Wahabi dan lain sebagainya itu. Itu ada ya? Itu mereka punya grup, Bang Rifki. Mereka itu ada namanya grup Gempur. Ketika kami lab dan banyak sekali saksi ya yang ada di room ini, sampai Kori saja pergi dari barisannya Kiai Imad itu gara-gara masalah Wahabi. Mereka menuduh Kiai Imaduddin ternyata Wahabi ikut-ikutan dalam mencela habaib, membatalkan klan Ba'alawi. Padahal ini bukan urusan Wahabi atau urusan golongan, bukan. Ini sudah sangat urusan dengan negara kita. Kenapa kami ikut masuk? Karena mereka sudah membelokkan sejarah Indonesia. Yang kedua juga masalah kuburan palsu yang beredar di mana-mana. Terus yang ketiga juga mereka mengaku durian Nabi yang tanpa mereka bisa buktikan dengan ilmu nasab yang valid. Maka dari itu, kenapa kita gigih di sini? Karena kami sayang terhadap negara kami gitu loh. Kami sayang terhadap saudara-saudara kami yang IQ-nya rendah, mereka kibuli setiap hari Ini itu. maksudnya budak-budak itu ya? Yang IQ rendah itu ya, ya, ya. Oke. Itu yang kami ingin luruskan agar teman-teman di Indonesia, masyarakat Indonesia itu berhenti dalam membudakkan diri terhadap klan Ba'alawi, apalagi nasabnya mereka itu bodong, palsu. Itu yang kami inginkan. Kami bukan mau merendah siapapun, tapi kami juga orang Nusantara punya harga diri, punya leluhur kami orang-orang yang terhormat. Kami nggak mau tunduk kepada satu leluhur yang dimana leluhur itu tidak jelas nasabnya, apalagi sekarang jelas ada kitab-kitab baru yang ditemui oleh teman-teman, ternyata leluhur mereka sambungannya ke Mumen, ke Maimun ya. Oh, Leluhur Maimun mereka Al-Qadda. sambung ke Maimun, Maimun, dan Maimun ini kita ketahui adalah seorang Yahudi, istrinya pun orang Majusi. Seperti itu. Ya, 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 ya. Itu teman-teman. Bang Nasab, ini saya mengklarifikasi ya karena saya kurang paham konstelasi sosial di Arab Saudi itu. Kalau orang dikatain Wahabi itu di sana itu sensitif ya? Atau bagaimana? Sensitif karena Malik Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi. Raja Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi, jadi jangan coba-coba memfitnah Wahabi. Dan di sini kata-kata Wahabi di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu sangat sensitif, itu sangat bahaya. Jadi beberapa Habib, contoh kemarin ada satu Habib saya temui di Mekah, saya bilang, saya ngangkat suara, coba katakan Wahabi sama saya sekarang di sini. Dia langsung begini sama saya, Sud, jangan kerasin suaranya, diam di sini bahaya, katanya. Dia sudah ketakutan. Jadi memang mereka itu hanya framing di Indonesia, teriak-teriakin orang Wahabi, karena memang teman-teman kita dari Salafi ini, karena memang mereka sangat anti dengan kuburan-kuburan yang mereka ciptakan selama ini. Mereka bikin seperti penganten, terus suruh jongos-jongos itu datang masukin uang ke dalam kotak amal untuk menyembah leluhur mereka. Itu selama ini teman-teman dari Salafi memang memerangi itu gitu loh. Jadi dengan inilah mereka mengambil alasan untuk meneriaki orang Wahabi. Padahal nggak begitu. Sebenarnya kenyataannya nggak begitu. Teman-teman kita dari Salafi mengatakan ini adalah berbahaya, ini khurafat yang berlebihan, leluhur itu diagung-agungkan dengan cara membuat kuburannya seperti kamar pengantin, ditaruh bunga, dibangun segala macam dengan secanggih rupa lah
agar orang-orang yang bisa dikibuli itu bisa percaya. Gitu loh. Itu yang kami perangi selama ini. Tapi dalam hal ini mereka tetap mencela orang dengan kata-kata Wahabi. Dari sisi mana Wahabinya gitu. Itu yang saya Ini, pertanyakan sama Aldo kemarin. ya ya. Berarti ini ya, Bang Nasab, bisa saya simpulkan jenengan bukan Wahabi ya? Buktikan kalau saya memang Wahabi. Kalau karena Hmm. saya mendakwakan kebenaran terus mereka mengatakan saya Wahabi, saya terima itu. Hmm. Gitu. Tapi Tapi buktikan harus gitu ya. bertanggung jawab. Anda teriakin saya Wahabi, bertanggung jawab. Ketika saya tanya, mereka di TikTok teriak-teriakin orang Wahabi. Ternyata di dalam ketika ketemu langsung, ketemu muka kayak kemarin si Aldo ini, coba teriakin saya Wahabi. Ciut, nggak bisa ngapa-ngapain. Malahan bersumpah demi Allah saya nggak katakan Wahabi, demi Allah. Padahal banyak sekali bukti. Seperti Hmm. Cupapi, ada yang namanya Askoli, ada yang namanya Ali. Pokoknya banyak teman-teman mereka di dalam grup Gempur itu ketika masuk di TikTok. Kalau teman-teman mau tahu mereka teriakin kita Wahabi, masuklah di TikTok, di lab-lab TikTok. Mereka Hmm. itu framing Wahabi dan teriak Wahabi oten Syiah. Gitu loh. Mereka teriakin kita Syiah, padahal pemimpin Syiah di Indonesia adalah pamannya Taufik Assegaf. Pamannya Taufik Pemimpin Assegaf. Syiah. Iya, itu pemimpin Syiah, ada di Pasuruan orangnya. Iya, iya. Gitu loh. Jadi mereka itu Wafi sendiri, Wafi si apa penjilat satu Wafi ini sudah mengatakan kan, kalau Iya, iya. Ba'alawi itu banyak sekali Syiahnya di dalam. Itu ada YouTube-nya dia beredar, dia membongkar bahwasanya di dalam Ba'alawi ada beberapa Syiah. Mhm. Jadi dari Iya, sisi mana kalian menteriakin kita, menuduh kita Syiah, menuduh kita Wahabi, gitu. iya, iya. Saya izin masuk. Memang di salah Hmm. satu buku yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun, kalau tidak salah tahun 2013 itu, yang berjudul Bahaya Kesesatan Syiah di Indonesia, itu dokumennya ada, dan itu banyak nama-nama Habib-Habib itu, Alatas ini gitu. Itu saya punya dokumennya di perpustakaan keluarga itu. Memang Anak, Syiah, saya punya bukunya itu, yang buku saya itu kecil kan. kan. Iya, iya, betul, Ah, betul. saya punya. Saya punya kitab itu. Memang Iya, pemimpin-pemimpin mereka dalam Syiah ini memang orang Ba'alawi gitu loh. iya, iya. Jadi Dan orang-orang ini demi membela mereka punya nasab teman-teman, mereka akan menghalalkan segala cara untuk membuat fitnah dan framing. hmm, Mereka berani lempar batu dan sembunyi tangan. Itu sifatnya Ba'alawi. iya, Itu iya. loh. Kenapa saya memberanikan diri kemarin ya? Hmm, Ah, Ketemu langsung mau jos-josatan dengan si Aldo. Karena memang orang ini sangat risih bagi saya. hmm, Jangankan seperti saya ya, teman-teman PWI aja ditantang sama dia di Malang hmm, itu, hmm. ditantang mau diajak, ayo kalau berani, kalau memang jantan. Ternyata disamparin ciut kayak Iya, ayam iya. yang kayak ayam kangkung yang belum makan 1 tahun gitu loh. Sama halnya dia bertemu dengan saya kemarin. Selama ini dia Hmm, teriakin saya Wahabi ini segala macam. Ternyata saya pas temu muka seperti itu nggak jujur dia. Mana buktinya? Mana buktinya katanya. Terus juga dia framing saya nonton tadi YouTube ya, dia masuk TikTok tadi malam, dia mengatakan silahkan kita bertemu, kita naik taksi ke Pandang Gunung, matikan HP, kita berduel di sana. hmm, Dan bukti ini saya akan download untuk jadikan bukti nanti di imigrasi. Saya akan laporkan dia, orang ini menantang saya untuk berkelahi. Karena iya, iya, saya bukan penakut, tapi saya menghargai ini adalah negeri orang, kita harus taat undang-undang. Seperti iya, itu. Saya iya. download videonya dia, nanti saya akan sampaikan ke imigrasi. Itu. Oke. Yang saya Eh, lucunya orang-orang ini, Bang Rifki, buat hmm, teman-teman yang nonton, gayanya Gababe Aldo itu teriakin negeri ini adalah negeri Saudi Wahabi, tapi dia sendiri datang mengemis cari uang di sini. bentar, bentar. Ah, ah. Apa maksudnya mengemis cari uang di situ? Dia Gimana? lagi bikin travel sekarang, Hmm, beberapa travel yang dia lagi buka untuk ajak orang umroh. Dan saya dengar kabar terbaru ternyata yang dia bikin adalah umroh-umroh mandiri dan ini melanggar SOP travel. Tidak hmm, dibolehkan seseorang memberangkatkan mandiri dalam melaksanakan umroh karena dikhawatirkan negara Arab Saudi khawatirkan nanti adanya umroh mandiri ini tidak ada penanggung jawab, orang-orang ini bisa kabur di Saudi. iya, paham, paham. Seperti itu.
Tidak Oke. ada penanggung jawab, sangat bahaya. Iya, iya. Berarti ini teman-teman kalau diajakin Babe Aldo apa travel umroh, umroh ya mungkin ya itu ya. Umroh, umroh. Dia lagi Untuk- buka travel umroh sekarang. Iya, iya. Untuk pribumi apa namanya nggak usah ikut Babe Aldo. Heeh. Kemudian ini Jadi Bang Nasab. kalau teman-teman mau umroh, hati-hati, lihat travelnya, ada tidak apa namanya dari pemerintah, apa istilah apa itu, izin, Izin ya, ya, ya. Izin AA, izin penyelenggaraan travel haji dan umroh. AA, dia benar-benar asli, sesuai dengan aturan SOP yang ada di pertrepean, kalian ikuti. Kalau masalah umroh-umroh bodong yang dilakukan oleh mereka seperti umroh mandiri segala macam, jangan coba-coba. Khawatirnya nanti di bandara kalian dimintain ID atau nusuk segala macam, kalian nggak bisa jawab, kalian dipulangin ke Indonesia. Iya, Itu iya. sangat bahaya. Terus Bahaya di itu. sini juga di Saudi, karena tidak adanya penanggung jawab, teman-teman juga tidak bisa semaksimal mungkin melaksanakan karena nanti akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Iya. cobalah teman-teman kalau mau daftar umroh, cari tempat travel yang memang travel itu dinaungi oleh undang-undang dan juga SOP yang ada di Arab Saudi ternaungi Hmm. gitu loh. Iya, iya. Biar kalian aman dalam beribadah. Jangan Iya, iya. coba terima-terima travel abal-abal yang akan membahayakan diri kalian, uang sudah habis, nanti tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Seperti itu. Iya. Karena Babe Aldo sendiri Oh, iya. datang ke Saudi itu bukan pakai iqomah. Hmm. Dia pakai dia pakai visa umroh yang 3 bulan. Jadi kalau dia sudah habis itu visa umrohnya, dia perpanjang lagi. Dia keluar lagi dari Arab Saudi, dia perpanjang. Seperti itu. Jadi saya Hmm. yakin orang ini setelah saya ajukan nanti, insya Allah mungkin nggak bisa lagi deh untuk buka-buka seperti itu. Oke, Gitu. mantap. Bang Nasab, ini kan ada rencana untuk melaporkan ke imigrasi. Itu bukti-buktinya Hmm. ada ya? Saya hanya sekedar Ada bukti karena kalau tidak dapat bukti kalau dia mengatakan saya Wahabi dari seorang Aldo, tapi teman-temannya yang satu grup dengan dia dengan gempur itu banyak sekali bukti mereka meneriakin kita Wahabi. Dan juga teman-teman Habib, karena dia juga seorang Habib si Aldo ini, banyak sekali bukti kalau mereka menteriak-teriakin kita adalah Wahabi. Kita akan jadikan itu bukti semua. Orang ini satu organisasi dengan Robito Alawiyah yang dimana dinaungi di Indonesia, dan Hmm. Habib-habibnya ketika ceramah memberi framing di Indonesia adalah meneriaki orang Wahabi dan mereka juga mengaku duriah Nabi. Iya, iya. Seperti itu. Untuk Biar clear masalahnya. bukti-bukti Ah, pengakuan mereka diri Nabi itu sudah punya atau belum? banyak, Banyak ya. banyak, Pemalsuan banyak. makam sudah punya ya. Pemalsuan makam sudah banyak Oh, ya. video-videonya yang ada di Oh, sana. ya, ya, ya. Seperti itu. Itu kan iya apa namanya ya? Saya itu punya asumsi atau dugaan ulama-ulama di luar Indonesia itu, di luar Mm-mm. Indonesia dan Malaysia ya, itu nampaknya belum terinformasikan oleh perilaku klan Habib Alwi yang memalsukan sejarah, ceramah khurafat, kemudian memalsukan hadis, Mm. ya kan, memalsukan makam-makam, kemudian doktrin-doktrin sesatnya, itu nampaknya belum terinformasikan ke ulama-ulama yang di luar negeri begitu Bang Nasad. Iya, Gimana belum Bang? karena belum semuanya diketahui. Insya Barangkali Allah akan terbongkar semuanya teman-teman. hmm, Eh, di sini mereka membawa travel yang saya bawa ya. hmm, Sebagian travel kan saya di sini kan sering membawa travel di Arab Saudi. Intinya hmm, begini teman-teman, saya juga tidak pernah takut dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Kalau memang rezeki saya pasti akan datang buat saya. hmm. Adapun perjuangan yang saya sampaikan tentang Ba'alawi ini, kepalsuan Ba'alawi, itu adalah perbedaan yang lain dengan travel-travel, tidak ada sangkut pautnya dengan travel-travel yang saya bawa. Iya, Kemarin iya. mereka membuat framing kalau saya membawa lari uang travel. Ternyata Hmm. saya bertemu dengan bos travel, saya tunjukkan ke mereka, mereka nggak ciut lagi gitu loh. Itu ada videonya ya Mereka di nggak, TikTok ya atau gimana? banyak sekali videonya yang sudah beredar di YouTube. Teman-teman juga Hmm. bisa nonton. Mereka memframing saya bawa lari uang travel. Iya, Yang iya, iya. dimana travel-travel yang saya bawa ini saya WA mereka, saya tanya apa benar ada Habib-Habib WA, soalnya saya dapat kabar miring. Ya travel-travel malah jawab, jangan didengarin Ustadz, kami nggak pernah ngomong seperti itu. Mereka hanya Hmm. bisa membuat fitnah gitu loh. Habib Habib itu ya.
Mereka membuat fitnah, mereka kehabisan data, mereka tak larinya ke travel-travel yang saya bawa. Kalau saya ini orangnya begini, begini, begini. Saya nggak takut, saya nggak pernah mundur dengan kebenaran, gitu loh. Apa namanya, Bang Nasab ini kan mau mau bikin laporan ke imigrasi begitu ya. Itu kira-kira kapan dieksekusi? Mau mau sananya Kalau kapan? saya maunya hari ini, saya maunya hari ini. Hmm, Kalau semuanya sudah apa namanya, sudah lengkap, insya Allah saya ajukan hari ini. hari Uh, ini ya. Hari saya ini akan tanggal. laporkan dia nanti si Aldo ini pakai visa umroh di Arab Saudi dan orang ini dengan visa umrohnya dia membangun travel bodong yang Hmm, tidak ada SOV-nya. Dia oke. membangun travel untuk mengajak orang travel umroh Berapa? ke, Hmm, ke Saudi. Dan ya, ini ya. melanggar aturan yang ada di pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Iya, iya, iya. Kita akan laporkan dia. Bang Nasab, Babe Aldo itu dan kelompoknya itu pernah mempersekusi fisik orang nggak ya? Misalkan, Enggak usah dikhawatirin. Aldo itu orangnya penakut. Saya sudah bertemu dengan dia kemarin. Saya sampai tusuk-tusuk mukanya. Dia tangkis tangan saya. Terus seakan-akan sekarang dia mengatakan saya sudah memukul dia. Saya cuma mukul tangannya. Memanglah kamu pasti tangkus. Siapapun orang kalau ditusuk-tusuk mukanya digini-gini pasti dia tangkis tangan. Karena itu iya. penghinaan. Jadi nggak usah dia kan sekarang lagi di YouTube itu kan dia lagi upload. Dia Hmm, upload sampai beberapa detik itu tentang pemukulan. Kenapa kamu pukul? Kenapa kamu pukul? Itu sebenarnya saya tusuk muka dia, saya gini-gini mukanya. Itu videonya oh, diperhatikan lagi maksudnya teman-teman. tusuk itu tunjuk-tunjuk begitu ya? Saya Kamu, tunjuk-tunjukin mukanya itu. Hampir saya saking emosinya saya itu saya mau cungkil matanya itu kemarin itu. ya, Cuma ya, karena ya. saya lihat di sini adalah negara orang yang memang dari awal itu saya hanya mengumpan dia. Saya mau mengumpan dia, dia berani nggak memukul sesuai dia di kowar-kowar di dunia maya. Katanya, saya akan menghabisi kamu, saya akan duel sama kamu. Saya pengen tahu, ternyata saya temu dia dengan empat mata, dia nggak melakukan itu gitu loh. Iya, Ternyata iya. banci Oke, oke. gitu. Baik, Ah, baik. Terus apa namanya? eh Aldo di Arab Saudi itu bareng siapa aja? Bareng rombongan Habib-Habib yang lain atau gimana, Bang Nasab? Tahu nggak, Bang Nasab? dia bareng dengan satu perempuan, yang di samping dia itu ada satu perempuan, tapi perempuannya juga merokok. Saya nggak tahu Hmm. itu istrinya atau siapa, saya nggak ngerti. Tapi orang ini kan memang tukang kawin cerai. Oh ya. Terserah dia mau framing apa ya. Iya, Hmm. gitu. Iya, kelakuan Habib-Habib biasanya gitu tuh. Heeh. Jadi saya tahu persis orang ini. Jadi teman-teman yang namanya Aldo itu hanya berani di dunia maya. Ah. Cuma Iya saya dan garis bawahi teman-teman, ada satu video yang saya nonton dia live tadi malam di TikTok, dia mengatakan kalau berani kita naik taksi, kita matikan HP, kita ke atas padang gurung, kita duel. Ini videonya saya akan download. Ini sudah menggertak dan sudah berani menggertak. Ini termasuk barang bukti bagi saya untuk melaporkan dia ke imigrasi. ini Agar orang ini cepat diproses. Kalau bisa travel-travel bodong yang dia mau buka agar cepat diproses oleh hukum yang berlaku. ya, Seperti itu. oke. Jadi begitu teman-teman. Saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ternyata Habaib ini teriakin kita Wahabi, menuduh pembela tesis Kiai Imaduddin itu adalah Wahabi. Ternyata mereka nggak bisa bertanggung jawab apa yang mereka katakan. Iya, iya. Contohnya, saya bertemu Aldo, saya bilang kamu sama teman-teman kamu teriak-teriakin kami Wahabi di lab, di TikTok. Ternyata dia katakan apa? Wallahi saya nggak omong, kami nggak pernah omong, kami nggak pernah nggak mengatakan Wahabi. Dia berani bersumpah di depan Masjid Nabawi, depan masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Itu pakai sangat nama Allah ya. miris. Iya, mereka sekali lagi teman-teman saya katakan mereka sangat takut nasab mereka rungkat daripada Allah dan Rasulnya. Hmm. Orang-orang itu begitu. Yang mereka takut, kalau mereka takut sama Allah, mereka nggak akan mungkin bikin-bikin hal-hal yang keluar dari syariat. Hmm. Seperti itu. Hmm. Mereka berani Bang, bersumpah. Saya sangat merinding ketika dia bilang, wallahi, saya nggak pernah katakan Wahabi. Merinding saya dengarnya. Dia bersumpah di depan Masjid Nabawi. hmm. Coba kebayang nggak itu ngaku durian Nabi tapi bersumpah palsu. Contohnya ada satu teman mereka lagi kemarin namanya Fadil. Itu Habib Fadil.
Habib Fadil. Itu bilang sama saya ada di Madinah. Kalau berani ayo ketemu. Saya sudah datang Bang Rifki naik taksi dari Mekah saya ke Madinah. Pagi malam tanggal 20 saya sudah ada di Madinah. Saya mana kamu Fadil? Saya cari-cari dia, saya spill hotel tempat saya nginap. Ternyata sampai di Madinah orangnya nggak ada. Teman-temannya bilang Fadil itu nggak ada di Mekah, dia ada di Indonesia. Coba umroh saja mereka mengaku bilang saya lagi umroh, padahal berdusta. Naudzubillah loh. Sepertinya berdusta itu apa ya, menjadi kebiasaan mereka. Dan mereka wallahi itu sumpah dengan nama Allah itu udah air makanan sehari-hari mereka. Dan Untuk mereka tidak mengibuli orang. beban moral gitu, Bang Nasab. Kayak nggak ada apa ya, kayak gampang banget gitu. Gampang di mata mereka gampang. Makanya ketika kemarin Aldo bilang bersumpah itu merinding saya karena kalau ngerinya itu azab Allah turun di sini dengan yang mereka framing selama ini beda dengan yang mereka katakan. Gitu loh. Bang Nasab. Banyak sekali bukti teman-teman di live TikTok itu kalau teman-teman mau naik yang pakai gempur Habib Cupapi, Ali, terus Habib yang lain itu tuh kalau naik di room teriakin kita Wahabi. Wahabi. Wahabi jahanam. Mereka mengatakan itu. Kelompok-kelompoknya dia. Ternyata pas kita ketemu dengan empat mata, kita tanyakan, ayo coba ngomong Wahabi dong di sini, pengen dengar saya. Saya nggak pernah ngomong. Yang lainnya lagi Habib yang lain saya temui di Mekah. Coba ngomong Wahabi di sini dong. Teriak Wahabi. Diam. Jangan ngomong Wahabi di sini, bahaya. Nggak berani gitu loh. Jadi mereka hanya berani teriak Wahabi, mencela orang, teriak Syiah segala macam hanya berani di Indonesia. Memang sayang 1000 sayang negara kita ini belum adanya hukum hal-hal seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan pemerintah kita melihat memandang ini sangat berbahaya buat umat yang menengah ke bawah karena khawatirnya nanti akan terjadi perbudakan yang mereka lakukan yang tidak akan berhenti-henti. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu ditindak. Gitu loh. Bang Nasab, saya pernah nonton video kalau nggak salah ya atau apa ya. Itu gembong Wahabi di Indonesia itu malah dari klan Habib Alwi sendiri katanya. Abdul Wahab Ibnu Kurtum atau siapa itu, memang orang ini memang pemikiran Khawarij. Dia mencela pemerintah, menjatuhkan marwah pemerintah. Siapapun yang tidak satu pemikiran sama dia, dikafirkan sama dia. Beda dengan Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, itu beda ya. Kalau Muhammad Ibnu Abdul Wahab At-Tamimi, dia memang orang yang mendakwakan tauhid yang ada di Arab Saudi sampai detik ini. Adapun kalau Abdul Wahab Ibnu Kurtum atau siapa itu, Allah alam lupa nama akhirnya, memang orang ini adalah gembong teroris Wahabi yang dimana dia mengkafir di zamannya itu teman-teman, dan itu ternyata klan Ba'alawi orang ini. Loh iya? Klan Ba'alawi dia. Marganya tahu nggak Bang? Wallah alam marganya, cuma data-data yang saya dapat ternyata dia juga klan Ba'alawi. Makanya kemarin ketika Rizik Syihab mengatakan FPI tidak boleh diadu domba dengan ISIS. Kan pernah dia demo di Jakarta itu. FPI tidak boleh diadu domba dengan ISIS. Karena ISIS bagian dari FPI. Dan di sini kelihatan karena memang mereka gembong Wahabi, gembong teroris. Seperti terjadi pemboman di Makassar. Itu kan FPI ikut adil di situ, 12 orang ditangkap kan. Terus gembong teroris juga yang dilakukan oleh di Surabaya, di gereja itu yang ada satu banser meninggal. Rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, seorang banser meninggal gara-gara mengamankan. Itu juga FPI ikut adil di dalam masalah pemboman itu. Terus juga dulu bom Borobudur, pemboman Borobudur itu juga itu klan Ba'alawi juga yang membom. Gitu loh. Di Jakarta juga, Jakarta, Tangerang itu ya banyak data-data kasus itu. Jadi kalau mau lihat siapa yang Wahabi yang teroris, itu adalah Ba'alawi. Gitu. Jadi itu Ba'alawi ini ya gembongnya Syiah, gembongnya PKI, gembongnya Wahabi, gembong perusahaan-perusahaan
negara Kalau dan dari agama. PKI jelas teman-teman, kalau dari PKI memang dari mereka jelas. Mereka ada DN Aidit, ada Fahru Barabba, ada Sufyan Barabba, itu pemimpin-pemimpin PKI di Indonesia itu. Ya, Musa Al-Munawar gitu. Musa Al-Munawar, Ya. itu mereka orang-orang dari PKI. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan buat pemerintah kita di Indonesia agar terbuka mata hati dan pikirannya biar orang-orang seperti ini cepat-cepat di apa namanya? Ditindak lah. Ditindak agar tidak menjadi risih di Indonesia. Kami ini, wahai teman-teman atau khusus pemerintah Indonesia, kami orang ini hanya membantu. Saya pribadi dari Yaman hanya membantu menyampaikan bahwasanya gembong komunis yang ada di Yaman itu mereka dari klan Ba'alawi. Kami sudah bongkar siapa klan Ba'alawi yang gembong komunis di Yaman. Mereka adalah Ali Salim, Al Baido, Ali Jufri, pemimpin-pemimpin partainya, Al-Atos. Kami sudah dapat semua itu berita dari ahli tarikh, dari ahli sejarah yang ada di Yaman. Gitu loh. Oke. Mudah-mudahan ini ada kacamata, ada tindakan dari pemerintah. Kami bukan memusuhi negara, kami juga bukan mengadu domba di dalam negara. Kami tidak mau saudara-saudara kami diperbudak terus, ditunduk-tunduki oleh orang-orang yang mengaku durian Nabi, padahal nasab mereka itu tersambung ke Maimun, Al-Yahudi, Al-Majusi. Itu Ya, gitu ya. loh. Ya, jadi ini saya cuma hanya menyampaikan ke teman-teman bahwa yang terjadi yang ada di Madinah kemarin itu, saya bertemu sama beliau karena beliau sudah tunjuk saya dari jauh. Dia tunjuk saya dari jauh, saya pun mendekat karena saya nggak mau ditunjuk-tunjuk seperti itu, saya laki-laki. Gitu loh. Saya kira dia jantan, saya datang dekatin, saya bilang sama beliau, ayo sekarang kalau kamu memang jantan. Karena memang dia ada selama ini si Aldo ini memang selama ini provokasi, bikin onar, nentang sana sini orang, ketika ditemui dikasih muka. Saya kasih muka saya Bang Rifki. Ini nih. Nah, ayo coba sentuh. Nggak mau dia, nggak berani. Nggak berani. Dia cuma tangkis tangan saya karena wajar ya. Namanya saya tusuk-tusuk mukanya, matanya saya mau hampir congkel itu, makanya tangan saya dicungkil. Malah diedit sama dia bermenit detik-detik dia bilang, "Kenapa mukul? Kenapa mukul?" Dia nggak berani mukul. Kalau dia berani mukul saya pindahkan itu lehernya di belakang. Ya. Gitu loh. Kalau dia sampai nyentuh muka saya, wajah saya atau badan saya, udah lain ceritanya itu. Lain ceritanya. Diselesaikan di tempat. Saya selesaikan. Ima saya sama dia masuk dua-dua dalam penjara, saya nggak peduli. Saya laki-laki, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi kalau dia mau menggertak, silakan gertak yang lain. Tapi kalau sama saya beda ceritanya. Saya nggak akan mundur sedikit pun. Kalaupun mati gara-gara masalah untuk membongkar mereka, kalaupun mati saya sudah ikhlas kok. Syahid, Seperti itu. insya Allah. Ah. Aku yakin syahid. Seperti itu. Ya. Bang Nasab. Jadi sebelum kita tutup, Bang Rifki, saya hanya mau menyampaikan, saya mohon maaf buat travel-travel yang saya bawa. Ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan travel-travel yang saya bawa. Ini adalah masalah lain, masalah ranah ilmiah, masalah ranah fitnah yang mereka lakukan. Itu yang saya pengen hajar, pengen menyelesaikan biar masyarakat kita di Indonesia tidak dibodohi terus, tidak dijadikan budak terus oleh klan Ba'alawi. Makanya saya sangat agresif dalam menyampaikan al-haq ini. Jadi saya mau minta buat travel-travel yang saya bawa jangan tersinggung dengan masalah ini, karena ini adalah urusan pribadi saya dan juga urusan yang memang saya harus katakan kepada umat karena ini sangat berbahaya. Terus yang kedua juga saya pengen menyampaikan bahwasanya yang namanya umroh bodong yang diciptakan oleh mereka yang seperti si Aldo ini tidak ada naungan hukum, yang diajak orang umroh ke Saudi, tidak ada travel yang menaungi dia secara hukum. Saya bongkar semuanya agar nanti kalau ada sesuatu tidak akan kena imbas oleh travel-travel besar. Seperti itu. Oke. Dan ini ya, teman-teman pribumi Nusantara, kalau mau umroh jangan kaldo lah, itu anggap aja abal-abal gitu ya. Cari yang lain Ya aja lah. abal-abal, orang dia juga datang ke Saudi pakai ini kok. Pakai visa umroh 3 bulan perpanjang. Ya. Gitu loh. Oke. Baik Bang Nasab.
Terima kasih atas cerita-ceritanya, klarifikasinya, kemudian Oke, pesan-pesannya. Kami mendoakan Bang Nasab selalu sehat, banyak rezeki, aman sentosa, dan mari kita berjuang bersama. Begitu juga kepada seluruh audiens yang hadir. Kami mengaturkan terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan Bang Nasab dengan topik yang berbeda. oke. Saya akhirnya ya Bang Nasab ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf atas kerusuhan ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Saya doakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang berziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan juga tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kenyataan Ba'alawi yang sangat meresahkan di negeri kita tercinta. Iya. Allahu Akbar, semangat terus teman-teman. Dan jangan umroh ke Tarim. Jangan Betul umroh ya? ke Tarim. Saya Betul. ingatkan, jangan mencebloskan diri kalian dalam kesyirikan, terus kalian datang ke Arab Saudi, itu nggak boleh. Khawatir umroh kalian udah habis uang ratusan juta, malah umroh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah Seperti ke itu. Tarim ya kan? Tarim itu tidak disebut sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarim tidak Oke. disebut sama sekali. Jadi yang Baik, namanya baik. bilang kalau dari luar Tarim salam, Nabi menjawab di dalam Sarim itu dusta. Itu hadisnya palsu yang dibikin oleh Ba'alawi. Itu dusta. Jadi kalau mau umroh yang disebut oleh Nabi itu hanya 3. Masjid Nabawi, Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Itu aja. Ya. Jadi kalau Oke. yang selain itu semua bodong, pendusta. Dusta semua itu. Baik. Percaya dah, itu dusta. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bang Nasab. Terima kasih teman-teman sekalian yang hadir dan menyaksikan serta berkontribusi di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.